Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam merdeka belajar. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video aksi nyata dari platform kurikulum Merdeka, yaitu tentang topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Marliawati dari SMP 1 Sindang Agung Kuningan, Jawa Barat. Di topik kali ini saya akan memaparkan yang pertama, yaitu tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidik dalam berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Di dalam modul pelatihan terdapat 5 modul yang harus dipelajari. Yang pertama adalah tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Tiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan terakhir adalah tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kemudian, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik tentunya. Kemudian, pendidik berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zamannya. Dan mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Kemudian guru juga harus adaptif terhadap perubahan. Di dalam modul kedua, kita juga mempelajari tentang bagaimana mendidik dan mengajar. Yang pertama, sebagai seorang pendidik, dalam pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada sehingga peserta didik dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Keempat, sistem amount, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Kelima, manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Yang ketiga adalah mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh. Poin pertama adalah pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan dengan cepat. 2. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. 3. Perubahan tidak bisa dihindari sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. 4. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu continue, convergent, and concentris. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan tentang budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Kemudian, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Dan yang terakhir adalah modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di antaranya adalah sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Kemudian, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan
dan kebahagiaan. Dari 5 modul yang sudah saya pelajari, dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pendidikan di sekolah pada kurikulum Merdeka dapat menerapkan gagasan dan prinsip berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memfasilitasi peserta didik agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Rekan-rekan guru semuanya, setelah saya memaparkan aksi nyata tentang topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, saya meminta umpan balik kepada Bapak dan Ibu guru semuanya bisa menulis umpan balik tersebut di kolom komentar atau melalui link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Sekian pemaparan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.